Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavantia Berlian Sonda dengan NIM B10 2124 1067. Di sini saya akan membacakan dan menjawab soal UAS pengantar akuntansi. Di sini saya mendapatkan soal yang tipe C. Lalu masuk ke soal yang bagian pertama, yaitu ada 5 soal. Disuruh memilih 2. Di sini saya memilih nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Menurut saya, hal-hal mendasar yang membedakan pencatatan metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang yaitu yang pertama, pada metode perpetual, catatannya itu berkelanjutan dan terperinci mengenai barang dagangan yang dijual. Sedangkan di metode periodik, tidak ada pencatatan atas persediaan untuk semua pembelian dan penjualan. Yang kedua, metode perpetual itu mempunyai buku tambahan, sedangkan metode periodik tidak memiliki buku tambahan. Yang ketiga, dalam metode perpetual tidak perlu dilakukan perhitungan persediaan kecuali pada akhir tahun untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan metode periodik, perhitungan persediaan harus dilakukan paling tidak setahun sekali untuk menyusun laporan keuangan pada akhir periode. Yang keempat, metode perpetual dapat digunakan untuk semua jenis barang dagang. Sedangkan metode periodik itu biasanya digunakan untuk barang dagangan yang murah. Yang kelima, metode periodik itu baik untuk pengendalian persediaan barang dagangan karena kapanpun manajer ingin mengetahui berapa besar persediaan barang dagangan di gudang, maka datanya langsung ada pada metode perpetual. Sedangkan di sisi metode periodik itu pengendalian persediaan barang dagangan pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik langsung ke persediaan gudang di akhir periode saja. Lalu yang keenam, pada metode perpetual itu mencatat pembelian, retur pembelian, dan penyesuaian harga beli serta ongkos angkut itu dijadikan satu atau tidak terpisah, sedangkan di metode periodik itu pembelian dicatat secara terpisah. Lalu selanjutnya nomor 4, menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja atau worksheet, apakah kita perlu membuat laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Menurut saya, setelah menyelesaikan worksheet atau kertas kerja, kita tetap harus dan perlu membuat laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Karena yang pertama, laporan keuangan menampilkan detail data yang lebih jelas. Laporan keuangan memberikan informasi yang lebih jelas dan terformat dengan baik dan tersusun. Hal ini penting agar semua orang yang ada di perusahaan itu bisa memahami dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, menampilkan format standar. Setiap laporan keuangan itu memiliki format yang harus diikuti. Hal ini membuat informasi yang ada di laporan keuangan lebih mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan di perusahaan. Yang ketiga, menganalisis kinerja. Dengan adanya laporan keuangan ini, kita bisa menganalisis kinerja perusahaan, melihat seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba, melihat perubahan modal, dan melihat keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menunjukkan informasi yang lengkap.
Di dalam laporan keuangan tersebut mencakup beberapa informasi penting yang mungkin tidak ada di worksheet atau kertas kerja. Dengan adanya laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran lengkap tentang keadaan finansial perusahaan yang sedang berjalan. Lalu lanjut ke soal bagian kedua. Nomor 1. Pada tanggal 1 Desember 2019, TB Wiguna menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai 50, HPP barang yang dijual senilai Rp15, dicatat dengan metode perpetual. Di sini muncul akun piutang dagang dikarenakan kita menjual barang ke TB Umar secara kredit, maka piutang dagang kita bertambah sebesar 50 di sebelah debit, dan kita melakukan penjualan kepada TB Umar tersebut, maka yang muncul akun penjualan di sebelah kredit sebesar 50. Dan karena di sini kita mencatat menggunakan metode perpetual, muncul HPP sebesar 15 di bagian debit, dan persediaan barang yang kita punya itu berkurang karena kita menjual kepada TB Umar, berkurang sebesar 15 di sebelah kredit. Nomor 2. Pada tanggal 2 Desember 2019 membayar ongkos kirim penjualan tanggal 1 Desember senilai Rp2, dicatat dengan menggunakan metode periodik. Karena di sini kita menjual barang dan menggunakan FOB Destination Point, maka kita yang menanggung untuk pengiriman barang tersebut, dan hal tersebut menunjukkan akun beban kirim penjualan sebesar Rp2 di bagian debit, dan kas yang kita keluarkan untuk membayar beban tersebut berkurang sebesar Rp2 di sebelah kredit. Nomor 3. Tanggal 3 Desember 2019, TB Wiguna membeli 12 sak semen kepada TB Ardi, termin kredit 10/10 N/30 FOB Destination Point sebesar 12%, dicatat menggunakan metode periodik. Di sini kita melakukan pembelian kepada TB Ardi sehingga menambah pembelian kita. Jadi muncul akun pembelian di sebelah debit sebesar 12. Karena kita membeli secara kredit, maka utang dagang kita bertambah sebesar 12 di sebelah kredit. Nomor 4. 4 Desember 2019 meretur 2 sak semen kepada TB Ardi karena semen beku, dicatat dengan metode perpetual. Di sini kita meretur semen tadi, maka hutang kita berkurang sebesar 2 di debit. Karena menggunakan metode perpetual, akun retur barang itu diganti ke persediaan barang, maka muncul akun persediaan barang dagang sebesar 2 di sebelah kredit. Nomor 5. 5 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember, dicatat menggunakan metode perpetual. Di sini kita di sini pada tanggal 3 Desember kita itu melakukan pembelian dan kita melunasi hutang pembelian tersebut. Di sini karena jangka waktunya masih dalam 10 hari, maka kita mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi memunculkan akun utang dagang sebesar 10 di kredit.
Kenapa 10? Karena kita kan pertama beli 12 lalu kita retur 2 makanya 10. Dicatat menggunakan metode perpetual, maka persediaan barang itu termasuk diskon. Jadi tulisannya di situ persediaan barang dagang kita sebesar 1 di kredit dan kas kita berkurang karena melunasi pembelian tersebut. Kas kita berkurang 9 di kredit. Lalu nomor 6 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember. Di sini karena kita menerima pelunasan dari PT Umar yang pada tanggal 1 Desember kemarin, maka kas kita itu bertambah di sebelah debit sebesar 49 dan piutang dagang kita itu berkurang sebesar 50. Kenapa 50? Karena si PT Umar tadi itu membayar dalam jangka waktu masih di dalam 10 hari, maka dari itu kita PT Umar mendapatkan diskon sebesar 2%, yaitu memunculkan diskon penjualan sebesar 1 di debit. Setelah itu semua debit dan semua kredit dijumlahkan dan hasilnya 141 di debit dan 141 di kredit. Sementara ini hasil untuk jurnal umum balance. Selanjutnya setelah membuat jurnal umum tadi, membuat buku besar. Di sini perintahnya hanya membuat buku besar untuk akun kas. Di sini saya memisahkan kas dengan pencatatan metode perpetual dan kas dengan menggunakan metode periodik. Yang pertama, kas yang menggunakan metode perpetual itu ada di 2 tanggal. Yang pertama pada tanggal 5 Desember di bagian kredit sebesar 9 dan yang kedua pada tanggal 6 Desember di bagian debit sebesar 49. Untuk kas metode perpetual hasil akhirnya 40 di debit. Lalu untuk metode periodik ada satu transaksi yaitu tanggal 2 Desember yaitu di kredit sebesar 2. Kas metode periodik saldo akhirnya Rp2. Selanjutnya ke jurnal penyesuaian. Yang pertama saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian untuk metode perpetual. Nomor 1, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan itu Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Yang pertama itu kita menghitung untuk yang staf penjualan. Di sini kan dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Desember itu kan 5 hari. Lalu dikalikan dengan upah perharinya sebesar 2, jadi dapatlah 10. Lalu dikalikan dengan 5 orang staf penjualan itu, jadi hasilnya 50 untuk gaji staf penjualan. Lalu untuk gaji administrasi juga sama, 5 hari dikali gaji per hari yaitu 2, jadi dapat 10 dikalikan 5 jadi 50. Jadi di sini memunculkan akun beban gaji penjualan 50 di debit, beban gaji administrasi sebesar 50 di bagian debit karena kita membayar gaji ini bulan depan. Jadi muncul utang gaji sebesar 100 di kredit. Nomor 2,
Utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 300 per tahun selama 5 tahun pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020. Di sini kita lihat neraca saldo sebelumnya, sebelum penyelesaian itu utang banknya sebesar 30, lalu dikalikan dengan bunganya itu 30% dan dapatlah hasilnya Rp9. Rp9 per tahun. Setelah itu untuk mendapatkan per bulannya itu diskonnya Rp9 tadi itu dibagi per tahun atau dibagi 12 sehingga mendapatkan hasil 0,75 untuk per bulannya. Kemudian menghitung bunga itu yang 0,75 tadi yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei sampai Desember itu, jadi kan dari Mei sampai Desember itu kan 8 bulan. Jadi yang 0,75 tadi dikalikan 8 bulan sehingga mendapatkan hasil 6. Ya, lalu memunculkan akun beban bunga bertambah sebesar 6 di debit dan akun hutang bunga juga bertambah sebesar 6 di kredit karena kita akan membayar bunga itu pada bulan depan. Selanjutnya nomor 3, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisanya Rp0 atau tidak ada nilai sisa dengan metode garis lurus. Di sini kan kita menghitung penyusutan kepada peralatan kantor. Itu kita melihat nominal peralatan kantor di neraca saldo sebelum penyelesaiannya itu sebesar 60. Karena di sini tidak mempunyai nilai sisa, jadi kita bagi dengan masa estimasinya yaitu 6 tahun dengan rumusnya itu masa nilai perolehan dibagi masa sisa dikurang nilai sisa dan dibagi masa pemanfaatannya. Karena di sini tidak ada nilai sisa, maka tinggal dibagi saja yang 60 dibagi 6 tadi dan dapatlah hasil akhirnya 10. Dan memunculkan akun beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di sebelah debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor bertambah sebesar 10 di sebelah kredit. Lalu nomor 4, membayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Untuk menghitung perhitungan di sini kita melihat neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu asuransinya yang dibayar di muka itu sebesar 50 dalam jangka waktu asuransinya kan dari tahun 2019 sampai 2023 itu 5 tahun, jadi 50 tadi dibagi dengan 5 tahun sehingga mendapatkan hasil 10 dan memunculkan akun beban asuransi itu bertambah 10 di bagian debit dan asuransi yang dibayar di muka itu berkurang sebesar 10 di sebelah kredit. Nomor 5, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 saldo akhir sebesar 25. Saldo akhir ini kita mencari saldo yang terpakai. Jadi perlengkapan tadi kita ambil dari neraca saldo sebelum penyelesaian itu sebesar 40 dan nilai akhirnya yang disoal itu setinggal 25. Jadi 40 dikurang 25 dapat
hasil akhirnya itu 15 dan memunculkan akun beban perlengkapan tokonya bertambah sebesar 15 di sebelah debit karena perlengkapan tokonya sudah dipakai, jadi memunculkan akun perlengkapan toko itu berkurang sebesar 15 di kredit. Nomor 6, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakainya itu 5 tahun dan nilai sisanya itu 40 menggunakan metode garis lurus. Karena menggunakan metode garis lurus itu rumusnya masa nilai perolehan dikurang nilai sisa bagi masa manfaat. Di sini kita mau menyusutkan peralatan toko sehingga nominal peralatan tokonya itu kan di neraca sebelum penyesuaiannya itu sebesar 140 dan nilai sisa di sini itu 40. Jadi kita kurangi saja dan hasil akhirnya itu 100. Lalu kita bagi dengan estimasinya yaitu 5 tahun. Jadi 100 itu langsung saja dibagi dengan 5 sehingga mendapatkan hasil akhirnya itu 20 dan munculkan akun beban depresiasi peralatan kantornya bertambah sebesar 20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan tokonya bertambah juga di sebelah kredit sebesar 20. Nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan 8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. 8 di sini untuk dialokasikan dengan masing-masing 50% itu kita hitung dan mendapatkan masing-masing untuk toko dan kantor itu nominalnya 4. Jadi di sini memunculkan akun beban listrik, air, dan telepon tokonya itu sebesar 4 di sebelah debit dan beban listrik, air, dan telepon kantornya sebesar 4 di debit juga dan muncul akun beban yang masih harus dibayar bertambah sebesar 8 di sebelah kredit. Nomor 8, perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Tambah informasi metode periodik saldo awal persediaannya 100. Jadi di neraca saldo sebelumnya itu mempunyai persediaan barangnya sebesar 230, sedangkan di soal itu 180. Jika 180 dikurang dengan 230 kan hasilnya minus. Jadi minus 15 di sini itu memunculkan akun HPP-nya bertambah 50 di sebelah debit dan persediaan barangnya karena minus itu jadi berkurang persediaan barangnya sebesar 50 di bagian kredit. Jadi ini kemudian setelah dimasukkan semua kita hitung total debit dan kreditnya itu untuk debit mendapatkan 219 dan kredit juga 219. Untuk ini jurnal penyesuaian perpetual balance. Selanjutnya jurnal penyesuaian menggunakan metode periodik. Nomor 1, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Di sini sama caranya seperti yang perpetual, yaitu jumlah hari yaitu 5 hari dari tanggal 27 sampai 31 dikalikan dengan upah per hari yaitu Rp10, lalu dikalikan dengan jumlah staf yang ada yaitu 5 staf penjualan dan 5 staf administrasi. Jadi untuk gaji staf penjualannya itu sebesar 50 dan gaji administrasinya itu sebesar 50. Jadi menimbulkan akun beban gaji penjualan sebesar 50 di debit, beban gaji administrasi sebesar 50 di debit, dan karena kita membayar gajinya itu bulan depan, jadi memunculkan hutang gaji sebesar
sebesar 100 di kredit. Nomor 2, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahunnya selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Mei 2020. Jadi kita itu pertama melihat neraca saldo sebelumnya itu udah disediakan hutang banknya ya sebesar 300. Lalu bunga per tahunnya di soal itu sebesar 30%. Jadi tinggal dikalikan Rp30 itu dikali sama 30% dan dapatlah hasil Rp9. Itu bunga per tahunnya Rp9 per tahun. Lalu untuk mendapatkan yang per bulannya, jadi yang Rp9 tadi itu dibagi dengan 12 atau per tahun 12 bulan, jadi 9 dibagi 12 mendapatkan hasil itu 0,75. Nah, itu bunga per bulannya. Dan untuk mendapatkan bunganya untuk bulan itu yang hasil 0,75 tadi, itu kan jatuh temponya itu pada tanggal 1 Mei. 1 Mei sampai Desember itu jadinya 8 bulan. Jadi 0,75 tadi itu dikalikan dengan 8 sehingga mendapatkan hasil 6. Sehingga di sini yang muncul itu akun beban bunga sebesar 6 di debit dan memunculkan juga hutang bunga karena kita akan membayar bunga itu pada bulan depan. Jadi hutang bunganya itu di kredit sebesar 6. Lanjut nomor 3. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakainya 6 tahun, nilai sisanya tidak ada. Metode garis lurus. Di sini karena penyusutan pada peralatan kantor, jadi kita itu melihat nominal peralatan kantornya itu di neraca sebelumnya. Di neraca sebelumnya itu sebesar 60 karena di sini tidak ada nilai sisa, jadi langsung aja kita bagi dengan masa estimasinya yaitu 6 tahun. Rumusnya itu masa nilai perolehan dibagi masa sisa dikurang nilai sisa dibagi masa pemanfaatannya. Karena di sini tidak ada nilai sisa tadi, jadi langsung aja dibagi 60 dibagi 6 dan hasil akhirnya 10 dan memunculkan akun beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantornya bertambah sebesar 10 di kredit. Selanjutnya nomor 4. Bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Di sini untuk menghitung perhitungannya itu dilihat dari neraca saldo sebelum penyelesaiannya itu asuransinya itu sebesar 50 dalam waktu asuransinya itu dari tahun 2019 ke 2023 itu 5 tahun, jadi 50 itu dibagi dengan 5 tahun ya, memunculkan akun beban asuransi di debit sebesar 10 dan asuransi dibayar di muka itu sebesar 10 di kredit. Asuransi dibayarnya itu berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya nomor 5, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhirnya itu 25. Jadi di sini kan saldo akhirnya itu 25. Dan kita itu mencari yang terpakai. Jadi perlengkapan tadi kita ambil nominal di neraca saldo. Kita lihat lagi neraca saldo sebelumnya itu sebesar 40 dan nilai akhirnya di sini 25. Jadi tinggal kita kurangin aja. 40 itu dikurang 25 jadi sisanya 15 dan memunculkan akun beban perlengkapan tokonya itu bertambah sebesar 15 di sebelah debit dan perlengkapan tokonya berkurang di sebelah kredit itu sebesar 15. Jadi beban perlengkapan toko di debit dan perlengkapan tokonya berkurang di kredit. Nomor 6,
Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa Rp40 menggunakan metode garis lurus. Karena menggunakan metode garis lurus, itu rumusnya masa nilai perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa pemanfaatannya. Di sini kita kan mau menyusutkan peralatan toko sehingga melihat nominalnya berapa peralatan toko itu di neraca sebelum penyesuaiannya. Itu sebesar 140 dan karena di sini ditulis nilai sisanya 40, jadi tinggal kita kurangin aja 140 dikurang 40 dan nilai sisanya tadi, jadi hasilnya itu 100 dan kita bagi dengan masa estimasinya itu 5 tahun, jadi 100 itu dibagi dengan 5 jadi hasilnya 20. Jadi memunculkan akun beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit itu sebesar 20. Jadi beban depresiasi peralatan toko di debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit. Nomor 7. Tagihan listrik, air, telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihannya itu Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Jadi kan tagihannya itu sebesar 8 dan dialokasikan 50% untuk toko dan 50% untuk kantor. Jadi masing-masing itu nominalnya 4 untuk telepon toko dan kantor. Jadi muncul beban di sini itu muncul akunnya itu beban listrik, air, telepon toko sebesar 4 di debit, beban listrik, air, telepon kantor sebesar 4 di debit juga, dan beban yang masih harus dibayar itu di kredit sebesar 8. Dan nomor 8, perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180 ditambah informasi metode periodik itu saldo awal persediaannya itu 100. Jadi perhitungannya itu di sini saldo awal persediaan itu kan 100. Lalu untuk mendapatkan HPP-nya kita menghitung pembeliannya. Pembeliannya itu dapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu nominalnya sebesar 745. Kemudian 745 itu kita kurangi dengan retur dan kurangi juga dengan diskon pembeliannya sebesar 25 dan dikurangi juga dengan 5. Jadi yang 745 tadi itu dikurangi 25 dan dikurangi lagi dengan 5. Berarti hasil pembeliannya itu sebesar 715. Lalu 715 ini kita tambahkan dengan beban kirim pembelian sebesar 15 dan mendapatkan hasil 730. Kemudian 730 ini ditambah dengan saldo awal persediaan barang sebesar kemudian 730 ini ditambahkan dengan saldo awal persediaan barangnya yaitu sebesar 100, lalu dapatlah hasil persediaan barang yang untuk dijual itu sebesar 830. 830 ini dikurangi dengan saldo akhirnya ya di soal itu sebesar 180 dan dapatlah HPP-nya itu sebesar 650. Dari yang perhitungan tadi HPP-nya itu dapat 650. Dan muncul akun harga pokok penjualannya itu bertambah sebesar 650 di debit, persediaan barang dagang akhir di debit itu 180, retur dan potongan pembelian sebesar 25 di debit, diskon pembelian sebesar 5 di debit, dan pembelian itu sebesar 745 di kredit, beban kirim pembelian itu sebesar 15 di kredit,
dan persediaan barang dagang awal itu sebesar 100 di kredit. Lalu setelah ini semua debit dan kredit itu dijumlahkan, dapatlah hasilnya 1029. Untuk ini jurnal penyesuaian metode periodik sementara balance 1029. Selanjutnya saya akan menjelaskan worksheet. Worksheet yang pertama saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode periodik. Worksheet sendiri itu berisikan neraca saldo sebelum penyesuaian, di jurnal penyesuaiannya, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Untuk metode periodik ini untuk neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu kita masuk sesuai dengan yang sudah disediakan akun-akunnya dan nominal-nominalnya. Di debit dan di kredit itu untuk metode periodik neraca saldonya itu sebesar 2.220. Lalu masukkan yang jurnal penyesuaian tadi yang sudah kita hitung itu sebesar 1029. Kemudian neraca sesudah penyesuaian itu hasil dari neraca saldo. Jadi kalau misalnya debit ketemu kredit dikurang, sebaliknya juga kredit ketemu debit dikurang. Kalau misalnya debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah. Di sini kas sebesar 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang 180, asuransi dibayar di muka 40, perlengkapan toko 25, akumulasi depresiasi peralatan toko 140. Itu tadi di debit semua. Dan selanjutnya akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 40 di kredit, peralatan kantor sebesar 60 di debit. Lalu ini semua di kredit ya. Akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 25, utang dagang sebesar 20, utang gaji sebesar 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang bank 30, utang bunga sebesar 6, modal saham itu 25, saldo laba 1 Januari 2019 itu 120. Itu tadi di kredit semua ya. Kemudian dividen itu 40. Lalu di debit lalu penjualan itu 1960 di bagian kredit. Lalu retur dan potongan penjualan sebesar 30, diskon penjualan sebesar 25 di debit. Lalu untuk pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian itu kosong. Ya. Lalu beban kirim pembelian itu kosong, HPP-nya 150, beban gaji penjualannya 180, beban gaji penjualannya 20, beban sewanya 20, beban depresiasi peralatan kantornya 20, beban perlengkapan tokonya 15, beban kirim penjualannya 10, beban listrik air telepon tokonya 19, beban iklannya 15, beban penjualan lain-lainnya 40, beban gaji administrasi 80, beban asuransi 10, beban listrik air telepon kantor 14, beban bunganya 6, dan beban administrasi lain-lainnya itu sebesar 5. Lalu neraca saldo ini dijumlahkan debit dan kreditnya. Di sini dapatlah 2.334. Selanjutnya untuk mencari laporan laba rugi itu dimulai dari akun pendapatan dan akun beban. Jadi yang dari akun penjualan sampai ke beban administrasi lain-lainnya itu dijumlahkan debit dan kreditnya. Di sini debit dan kredit, debitnya itu dapatnya 1149 dan kreditnya 1960. Lalu ini berarti kita mendapatkan laba bersihnya itu 811. Nah ini sudah jadi sama hasilnya 1960.
Kemudian mencari laporan posisi keuangan itu dari akun harta, hutang, dan modal. Itu dijumlahkan kredit dan debitnya itu jadi sebesar debitnya 1185 dan kreditnya itu 375, dan ini selisihnya itu 811, sama seperti yang tadi ya, laporan laba ruginya 811, jadi udah balance 1185 dan kreditnya juga 1185. Untuk yang tadi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan itu tinggal pindahkan aja dari yang nominal di neraca saldo setelah penyelesaian yang kita neraca saldo setelah penyelesaian itu yang udah kita hitung di worksheet ini. Jadi kita tinggal pindahkan sesuai yang harta yang dibutuhkan untuk menghitung laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya worksheet dengan menggunakan metode perpetual itu tidak jauh berbeda tadi dengan metode periodik. Kita tinggal mensalin neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu jurnal penyesuaian yang sudah kita hitung tadi. Di sini menggunakan pencatatan metode perpetual itu neraca saldo sebelum penyesuaian itu debit dan kreditnya itu sebesar 2190. Lalu yang jurnal penyesuaian yang kita cari tadi kita pindahkan ke sini itu debit dan kreditnya itu sebesar 219. Lalu sama caranya tadi untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian itu kita tinggal tambahkan saja debit ketemu debit kita tambah, debit ketemu kredit kita kurang, dan sebaliknya kredit ketemu kredit kita tambah, kredit ketemu debit kita kurang. Lalu di sini neraca worksheet menggunakan metode perpetual itu neraca saldo setelah penyesuaian itu sebesar 2.334 untuk debit dan kreditnya. Sama seperti yang menggunakan pencatatan perpetual tadi, harus sama memang untuk neraca penyesuaiannya. Lalu laporan laba rugi itu sama caranya tadi, hanya menggunakan negara atau benua, beban dan pendapatan. Itu debitnya di sini 1149 dan di kreditnya itu 1960. Lalu cari selisihnya itu sebesar 811. Laba bersihnya berarti laba bersihnya sebesar 811. Laba bersih ini harus sama antara perpetual dan periodik. Sama dengan periodik tadi juga besarnya itu 811. Kemudian selanjutnya laporan posisi keuangan untuk metode perpetual ini di debit itu 1185 dan di kreditnya itu 374. Kemudian selisihnya juga sama seperti yang di laporan laba bersih yang di worksheet ini, dan di worksheet periodik itu sama. Selisihnya 811 dan hasil akhir itu 1185 untuk debit dan kreditnya. Selanjutnya masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan di sini itu dibagi beberapa. Yang pertama laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Di laporan laba rugi yang pertama itu di sini ada pendapatan. Untuk mencari laba kotor untuk pendapatan ini yang pertama itu ada akun penjualan dikurang dengan retur dan potongan, lalu dikurang lagi dengan diskon penjualan. Jadi itu penjualan tadi itu 1960 dikurang 30, lalu dikurang lagi dengan 25, jadi total pendapatannya itu 1905.
Lalu 1905 ini dikurang lagi dengan HPP-nya yaitu sebesar 650. Jadi hasil akhir laba kotornya itu sebesar 1255. Kemudian mencari beban usaha itu hanya akun-akun beban. Beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon toko, beban iklan, dan beban penjualan lain-lain. Itu dijumlahkan dapat total beban penjualannya itu 319. Kemudian beban administrasi itu ada beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga, dan beban administrasi lain-lain. Itu dijumlahkan semua dapatlah hasil 125. Lalu totalkan beban tadi itu 319 tambah 125 jadi 444. Kemudian mencari laba bersihnya itu 1255 tadi dikurang dengan 444 dapatlah laba bersihnya 811, sama laba bersih yang didapat di laporan keuangan dan di worksheet itu harus sama. Kemudian ini laporan, kemudian mencari saldo akhir. Saldo akhir itu cara mencarinya itu ada saldo awal ditambah dengan laba bersih dikurang dengan dividen. Yang pertama model saham, saldo akhirnya 25, saldo labanya itu saldo akhirnya itu 891, dan saldo akhir total ekuitasnya itu 916. Lanjut di laporan posisi keuangan itu ada aset, liabilitas, aset dan liabilitas. Yang pertama aset itu terbagi dua, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu dari kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi, dibayar di muka, perlengkapan toko. Kemudian itu ditambahkan dapatlah hasil akhirnya 945. Lalu aset tetap itu terdiri dari peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Itu dijumlahkan mendapatkan hasil 135. Dua total aset tadi, aset lancar dan aset tetap itu ditambahkan dan dapatlah total aset sebesar 1080. Kemudian mencari liabilitas. Liabilitas itu terdiri dari dua, liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar itu terdiri dari utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bunga, dan utang bank. Itu dijumlahkan semua mendapatkan hasil akhirnya 138. Lalu mencari liabilitas jangka panjang yaitu terdiri dari utang bank. Utang bank itu hanya utang bank. Lalu total liabilitas jangka panjangnya itu 26. Lalu mencari total liabilitas, dua liabilitas tadi ditambah 138 ditambah 26, hasil akhirnya 164 untuk total liabilitasnya. Lalu mencari total ekuitasnya itu dari yang tadi, sebenarnya di atas itu tadi total ekuitasnya udah ada sebesar 916 didapat dari modal saham sebesar 25 ditambah dengan saldo laba yang tadi 891, jadi total akhirnya 916. Kemudian total liabilitas dan total ekuitas itu ditambah dapatlah hasilnya 1080, sama dengan total aset lancar juga 1080, jadi di sini balance. Untuk laporan keuangan dengan pencatatan periodik dan perpetual itu sama, hanya berbeda di akun pembelian dan penjualannya saja. Selebihnya sama. Sudah di sini hasil dari perusahaan dagang yang saya hitung semuanya sudah balance. Jadi sekian penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.